Selamat siang semuanya, perkenalkan aku Feby. Nah, webinar hari ini dengan tema ITSM Fundamentals dengan pembicara Pak Miki Purnomo Sidi dan Pak Onwe Purbo. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ya. Silakan Pak Ono dan Pak Miki. Saya duluan aja Pak Miki ya. Ya, Soalnya saya silakan, pasti silakan. parah. Terima kasih Feby, terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Miki yang sudah bersedia hari ini. Ini Pak, ini Zoom-nya dari Pak Agung dari TTS. Minta maaf tadi URL-nya berubah karena Pak Agung memperpanjang. Jadi ya berubah URL-nya, mudah-mudahan semua bisa dapat nih. Ini jujur dulu ya, ini ngomong terus terang jujur. eh ITSM, ITIL, CMDB, Asset Management itu barang baru buat saya. Saya baru tahu waktu Pak Miki, Pono, gimana kalau saya sharing ginian? Halah, pas saya baca, halah ini gua kagak ngerti. Naon ya? Jadi jujur saya nggak tahu makhluk ini tuh apaan. Jadi saya belajar sama Pak Miki sebetulnya. Tapi Waduh, dari topik ini akhirnya saya kepaksa dong belajar. Tapi intinya saya kalau ngelihat kayaknya tapi ini nanti Pak Miki bisa cerita lebih lebih boleh, boleh. kerennya lah ya. Tapi yang saya baca kira-kira kalau kita bikin sistem itu bukan cuman sistemnya jalan gitu. Jadi harus bisa sampai menjamin ini bisa sustain, bisa diukur, tata kelolanya bagus segala macam dan makhluk-makhluk ini IT service management lah, IT infrastructure library, configuration management database, asset management ini yang menjamin itu semua. Jadi bukan sekedar jalan. Kalau kita sebagai orang admin kan biasanya oke, install ini, install itu, jalan, beres, selesai, terus gua lari, beres, kerjain yang lain. Hmm. Kalau kayaknya ini Pak Miki itu urusannya bagaimana ini bisa jalan semua, bisa comply pada aturan, apakah itu nanti undang-undang perlindungan data pribadi lah, undang-undang apa eh cyber security ISO Security. 2701 segala macam. Nah, itu yang bikin susah sih sebetulnya. Bagaimana si sistem bisa stabil, aman, terus nilainya, value-nya tetap bagus, bisa jalan bagus gitu. Nah, kalau nggak ada datanya, ini bayangin kalau saya lagi kebayangin sih, nggak usah jauh-jauh lah di TTS yang punya mahasiswa berapa tadi Pak Agung, 700 atau berapa ratus itu. 700 yang ini total ya. Dan itu kita kondisinya nih, saya masuk ke dark web. Di dark web itu banyak banget yang passwordnya bocor. Nah, pening kepala Hmm. dulu. Nah, itu gimana manage yang ratusan komputer ini supaya stabil, aman, terkendali. Itu nggak gampang sih. Jadi apa yang nanti Pak Miki akan sampaikan, itu bukan sekedar kita planning sama jalanin sistem ini, tapi juga harus menjamin ini semua bisa comply, bisa patuh, bisa stabil, bisa aman dan sebagainya. Kira-kira itu yang ada di gambaran di saya. Mudah-mudahan nanti Pak Miki bisa cerita lebih banyak ya. Terima Ya, kasih semuanya. Saya lanjutkan layar ke Pak Miki. Silakan Pak Miki, saya jadi ya. muridnya Pak Miki juga hari ini. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih buat semuanya dan kesempatannya Pak Ono dan Pak Agung juga atas pinjaman Zoom. Mbak Feby terutama ini yang sudah bersusah payah di balik layar untuk membuat ini biar terlaksana. Selamat sore semuanya. Semoga sehat semua ya, kabar baik. Nama saya Miki Purnomo Sidi. Sedikit background, saya itu sebenarnya tinggalnya di Melbourne di Australia dan saya sudah berkarir di sana mungkin dari tahun 97 ya. Pekerjaan saya sekarang adalah Operations Director di perusahaan namanya Asset Sense. Apa itu Asset Sense? Nanti di terakhir slide akan ada penjelasannya. Untuk topik sekarang, seperti yang dilihat di layar kita, itu ITSM fundamental. Seperti Pak Ono bilang, ini makhluk apa sih ITSM itu? Jadi kalau dari kacamata saya tidak menilik sebagai apa ya pakem, saya itu melihatnya sebagai gini. Jadi gimana IT itu dijadikan sebagai service. Jadi service itu kalau di luaran bukan di Indonesia kasusnya, kalau di luar itu gimana kita memberikan service IT itu sebagai service. Jadi service itu kan ada value-nya, ada apa namanya, ada attributes-nya, terus ada juga eh,
sampai ada percivalnya terhadap orang yang menerima service itu bahwa oh ya saya menerima service yang bagus. Jadi IT service management itu menjadikan information technology yang tadinya industri mungkin 0 dan 1 yang rigid ya, dijadikan mungkin lebih kayak in a way kayak industri yang lumayan fluid. Jadi gimana kita bisa memberikan service IT tapi bukan hanya kayak service kayak oh nih laptop pakai gitu, bukan. Jadi intinya itu, kalau IT service management itu adalah gimana cara kita mengedepankan IT sebagai service. Ke slide berikutnya. Oke, so agendanya sekarang ini adalah apa hari ini. Jadi konsep dasar apa itu ITSM and ITIL dan perbedaan aset management, platform sama implementasi. Oh implementasi mungkin cuman saya bisa cerita nanti dan untuk the next few slide kita ngomonginnya ya mungkin konsep dulu ITSM dan ITIL. Ini seperti saya bilang tadi, ITSM itu apa? Adalah cara memberikan layanan ke organisasi. Jadi kalau dulu kan kita sebagai orang IT ya seperti di list ini fokus pada teknologinya. Jadi perbaiki server. Nah, server itu kan kalau sebenarnya kalau kita telaah itu adalah bagian dari service. Server itu memberikan service, jadi server itu kan ada aplikasinya, ada akses kontrolnya, dan itu memberikan pelayanan kepada end user. Nah, ITSM itu pada dasarnya itu memberikan pelayanan kepada user dari IT services. Tujuannya apa? Kenapa dibikin IT service management? Karena sebenarnya kalau yang saya lihat dulu historinya itu adalah itu tuh ada disconnect antara IT dengan bisnis dan kita tahu bahwa IT tanpa bisnis nggak akan bisa jalan dan bisnis tanpa IT terutama sekarang juga nggak akan bisa jalan. Nah, penyelarasan IT dengan bisnis inilah maka lahirlah apa namanya ilmu baru yang dinamakan IT service management. IT service management ini sebenarnya adalah konsep yang boleh dibilang lumayan apa ya, lumayan abstrak. Karena seperti dibilang tadi ini memberikan service itu apa gitu. Makanya butuh framework. Salah satu framework yang kita bahas hari ini adalah ITIL. Nama itu Information Technology Infrastructure Library. So, jadi sekarang udah paham. Jadi IT Service Management adalah konsep, ITIL itu adalah framework untuk menjalankan konsep itu. Mungkin sampai di sini saya lihat dulu adakah pertanyaan? Oh enggak, Pak Ono tadi. Oke, dilanjut. Ini dia, ITIL4. Jadi sekarang udah sampai version 4. Dan ITIL4 ini adalah konsepnya seperti di sini, jadi bukan aturan, tapi itu framework. Framework itu memberikan best practices untuk perusahaan-perusahaan menjalankan guardrails yang sudah disediakan dari ITIL sebagai framework. Tapi kembali lagi ITIL4 ini merupakan transformasi yang besar. Jadi fokus utama dari ITIL4 ini adalah penciptaan nilai, value for creation. Jadi gimana kita bisa menilai sesuatu objek yang diberikan apa sebagai service terhadap end user. Terus ya selanjutnya lagi adalah guiding principle dari ITIL itu adalah focus on value. Start where you are, keep it simple. Kalau dilihat dari sini kan sebenarnya ya dibilang gampang nggak juga gampang sih, cuman kalau kita lihat sebagai organisasi kita yang mungkin notabene belum pernah menjalankan IT service management atau mengadopsi ITIL, itu sebenarnya gampang untuk mulai. Biasanya saya ke klien-klien saya itu kita akan menjelaskan gini, oke, Anda sekarang posisinya di mana? Itu baseline kita. Dari posisi ini ke posisi berikutnya, apa yang Anda harus lakukan? Jadi itu start from you are. Jadi assess diri kita sendiri sebagai perusahaan, oke kita kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, apa yang akan kita capai untuk tahun 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah dari situ kita bisa membantu untuk memberikan semacam proses biar mereka tuh bisa mencapai poin-poin ini dengan baik. Itu. Dan yang ketiga poinnya adalah keep it simple. Jadi buat apa? Ini kemarin kebetulan saya baru ada project kick off di salah satu perusahaan di Jakarta. Salah satu board of directors sempat ngomong di saya, wah saya itu kalau apa software itu nggak sesuai dengan keinginan saya nggak akan mau pakai. Saya jawab cuma gini, Pak, kalau Bapak ngejar 100%, nggak akan kekejar, Pak. Bapak ngejar 100% dan pengen sesuatu itu akan jadi lebih bagus dengan keinginan Bapak nggak akan kejar. Kenapa nggak kita mencoba dulu satu,
kita mulai dari mana, kita melakukan pendekatan secara bertahap. Jadi tahap pertama saya maunya gini, tahap kedua maunya gini, tahap ketiga maunya gini, dan seterusnya. Itu akan eh, memberikan step by step langkah supaya orang-orang akan lebih bisa lah menjalankan proses itu, gitu. Dan itulah, jadi background ITL itu sebenarnya itu. Nah, kebetulan area saya itu untuk selama ini saya bekerja ada dua, jadi configuration dan asset management. Dan itu yang sekarang saya lakukan. Company saya itu sekarang kita memberikan service di IT asset management dan juga configuration management kepada perusahaan-perusahaan di Australia melalui platform yang namanya ServiceNow. Mungkin ada yang pernah dengar ServiceNow atau yang belum. Jadi core business kita tuh itu. Jadi kita IT asset management partner buat ServiceNow yang menjalankan, yang mengimplementasi di platform ServiceNow di Australia terutama. Ini sebentar ada pertanyaan. Fokus pada layanan khusus bagian. Oh iya, menumbuhkan mindset IT seperti saat ini yang berfokus pada layanan, khususnya bagi teman-teman yang masih berfokus pada teknologi. Nah, sebenarnya itu nggak bisa dimulai dari individual sih kalau menurut saya, karena harus ada semacam organisasi, baik itu commercial organization atau cuman beberapa orang yang oke, kita harus memulai ini. Dan memulai itu pun nggak harus dari commercial setting semuanya, mungkin dari perguruan tinggi juga bisa. Sebenarnya kalau mau dilihat, ITIL itu udah di sana sebagai guideline, dan resource itu udah banyak untuk gimana cara memulai ITIL, dan YouTube video juga udah banyak. Dan kembali lagi, gimana kita merubah mindset untuk, yaitu kita sekarang ada di teknologi yang notabene 0 dan 1 sesuatu yang bisa kita pegang. Nah, kendalanya itu kalau menurut saya ITIL implementation itu adalah ini merupakan sesuatu yang abstrak buat orang-orang. Saya juga dulu pas mulai kayak gitu, ini apa sih configuration management, ini apa sih CI, ini apa sih asset record gitu. Tapi akhirnya setelah mungkin ya hampir 20 tahun lah berkecimpung di bidang ini, saya baru mendapatkan, oh jadi tujuannya itu ini. Gitu. Nah, benar. Agile bagus kalau implementasinya benar dan people-nya bisa menjaga habit. Nah, itu mungkin yang terjadi di Indonesia ya. Kalau di Australia terutama karena sebenarnya secara secara awareness itu orang-orang itu udah melihat ITL itu sebagai sesuatu yang penting. Karena apa? ITL itu juga mengontrol incident management. Salah satu pilarnya itu ada namanya incident management. Jadi kalau sesuatu yang rusak atau sesuatu yang tidak jalan, orang akan telepon helpdesk, ini nih website kita nggak jalan, langsung jadi incident management. Nah, begitu insiden masuk ke helpdesk, mereka akan di ranking berdasarkan prioritas insidennya. Kalau website down, apalagi website bisnis ya, itu biasanya prioritas 1. Nah, prioritas 1 itu nanti akan ada namanya SLA, Service Level Agreement, antara si penyedia operasi itu, jadi tim operasi yang maintain server, maintain aplikasi, dengan bisnis. Nah, kalau SL-nya itu oke, begitu ada insiden server nggak jalan, SL itu dalam 2 jam server harus up. Nggak peduli apapun itu kendalanya, itu yang harus diterapkan. Dan dari situ, dari SLA itu, kita bisa menentukan gimana kita respons terhadap suatu insiden. Jadi dulu saya pernah kerja di Hewlett Packard di Melbourne. Mereka itu punya disaster recovery center. Salah satu klien terbesarnya mereka itu kalau nggak salah bank, ANZ atau Commonwealth Bank, saya lupa. Jadi disaster recovery center ini mereka mengcopy data centernya si bank ini yang di tengah city. Hari-hari disaster recovery center itu kosong. Cuman 3 lantai kantor, ada komputer, cuma ada 3 orang yang jaga. Pas saya tanya, ini kok kenapa nggak buang-buang duit? Dia bilang nggak, karena customer bayar ke kita. Kalau si data center si bank ini kena hack atau kena attack sampai nggak bisa jalan, dalam 2 jam data centernya akan berfungsi, orang langsung bisa pindah ke sini. Nah, itu dasarnya dulu. Jadi saking segitu canggihnya mereka tuh sampai bisa mereplikasi itu semua, dan konsep yang membantu itu adalah IT service management. Oke, saya lanjut. Ada komentar Pak Ono, ada pertanyaan? Belum, lagi mikir. Saya tuh lagi mikirnya cuma sederhana aja sih. Kerjaan kayak gini
eh sorry, sorry. Ini pertanyaan bodoh nih. Ono lagi nanya bodoh banget ya. Pertanyaan bodoh banget. Ini kan saya biasa ngerjain, jadi ada admin jaringan Hmm, apa segala macam. hmm, Si hmm. IT service management tuh levelnya di mana sih sebetulnya? Apa bisa take over semua kerjaan di perusahaan atau dia Nggak, apa? nggak. Jadi kita biasanya lebih ke operation. Jadi kita kalau secara struktur organisasi di Australia itu, kita kalau yang udah mature ya, mereka dia punya service management department sendiri. Dan kita itu adalah sebenarnya kita nggak duduk di atas, tapi kita satu level dengan operation, dengan infrastructure, networking, application support. Itu tuh kita satu jajar. Cuman kita itu yang memegang kendali begitu si service ini go live operation. Jadi si server ini kalau udah go live nanti akan masuk ke sebagai CI configuration items yang punya attributes server name, IP address, Hmm. apalah segala macam. Itu yang nanti akan di-maintain di CMDB configuration database. Jadi orang begitu nge-log insiden ke help desk, mereka langsung lihat oke CMDB server web server ini namanya, tapi di bawah itu ada apa aja. Itu yang Oh iya, menjadi si IT service management menjadi rich in value. yang ngelolanya Pak Miki dan teman-teman itu berarti ya? Betul, betul. Oh, Tapi al. kalau dilihat secara holistik, saya disiplin saya itu cuma sebagian besar. Jadi ITIL itu ada insiden, problem, knowledge management, configuration management, asset management, sama apa lagi ya? Kalau nggak salah ada service level management ada 6 kalau nggak salah. Walah. Jadi saya itu cuma sebagian kecil. Dan dulu saya pernah jadi configuration manager untuk Asia Pasifik di company namanya Marsh and Mercer. Itu saya megang configuration items. Configuration item itu kembali lagi nanti ada itunya, ada penjelasannya. Configuration itu yaitu kayak server itu bisa jadi configuration item. Si Marsh and Mercer ini punya hampir berapa kalau nggak salah dulu 20 juta CI yang di manage Wash. seluruh Asia Pasifik. Alah. Jadi kerjaan saya itu. Jadi kalau ada orang yang lagi umpamanya mau, nah dulu itu tuh ada orang yang mau merubah server, tiba-tiba dia login ke server merubah konfigurasi, servernya nggak jalan. Itu berarti udah unauthorized change namanya. Kalau kalau efeknya gede, orang itu langsung bisa dipecat on the spot. Alah. Segitunya, di sana sampai segitunya. Dan saya pernah lihat ada database engineer, dia weekend gitu dia harusnya ngerjain change apa gitu, tiba-tiba si scriptnya dia ini nggak sengaja menyentuh si konfigurasi server aplikasi servernya. 2 hari nggak jalan servernya, minggu depannya udah nggak ada. Wash. Soalnya kayak gitu tuh shakeable offense. Makanya IT service management itu boleh dibilang penting nggak penting, tapi untuk organisasi-organisasi yang udah implementasi ini itu menjadi sesuatu yang memprotek mereka. Karena Oh. dengan tidak ada IT service management, ya kayak itu orang bisa aja gampang ganti server, ganti RAM seenaknya. Dengan ada ini, karena semuanya terdokumentasi dan terkontrol, orang nggak akan bisa seenaknya kayak gitu. Iya. Gue masih di dunia yang seenaknya gue. Itu ada pertanyaan dari Mas Eza tuh. Iya, mana? ITSM itu semacam GA tuh apa sih? Nggak tahu sih. Yang mana? Ini Di chat. saya rasa ya untuk perusahaan menengah apa harus divendorkan atau mulainya bagaimana? Sebenarnya internal project juga bisa. Cuman biasanya kalau tanpa vendor yang membantu kayak kita Asset Sense gitu, uh, biasanya tuh orang akan jadi menurut pemahamannya sendiri. Dan saya juga pernah dulu baru mulai ini sekitar 2007. Ini saya mulai ini tuh masuk di industri ini 2007. Jadi udah semature itu di Australia zaman segitu. Uh, itu tanpa ada guidelines, tanpa ada sertifikasi. Nah, itu akan menjadikan orang kayak saya ya gitu, kayak akhirnya saya pikir ini karena kan kembali lagi ITIL itu tidak memberikan prescriptive guideline. Jadi mereka cuma bilang nih, menurut ITIL nih gini loh. Gini. Terserah mau ditulis 100% atau enggak, mereka cuma ngasih prescriptive guideline. Kebanyakan orang melihat itu, mereka tuh akan langsung ininya sendiri pemahaman yang mereka masing-masing yang kadang-kadang bisa menjadi salah paham. Nah biasanya di sini pentingnya peran vendor untuk menjembatani itu. Jadi vendor itu akan loh ini loh Pak best practice-nya gitu. Dan di ITL itu karena dia sebagai framework ada namanya best practice. Best practice-nya ini yang menjadi acuan untuk
bisnis dan vendor untuk menyamakan persepsi. Jadi kita biasanya kalau ini best practice-nya kayak gini nih. Tapi karena wah saya nggak mau kayak gitu karena ya perusahaan saya unik, saya gini-gini. Oh, ya udah bisa, cuman acuannya gini. Terus tapi dibilang kalaupun mereka menyeleweng dari itu nggak salah juga selama si IT service management ini bisa jalan sesuai harapannya bisnis. Emang rada rada ya apa ya, rada ngebingungin sih, cuman kalau harus harus terjun di bidang ini baru tahu gimana cara untuk mengadopsi ini. Apalagi semacam GA itu apa ya, Pak? General Admission. General Affair kali ya? Gue Oh, kagak General tahu. Affair. Kali. Eh, mungkin iya, tapi sebenarnya lebih kayak control and ownership. Ada yang pernah dengar COVID? Nah, ini mungkin kita masuk ke sini. Nah, ini kemarin karena saya nggak dapet slide yang bagus, saya minta AI bikinin, jadinya malah COVID-nya keulang-ulang. Ini pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi kelihatan. Nah, di sini tuh ada COVID atau COVID. Jadi secara holistik, IT service management tuh duduk di sini, duduk di sini. Tapi yang menjalankan frameworknya itu bisa apa aja. Nah, salah satunya yang terbesar itu adalah ITIL. Tapi jadi MOF dari Microsoft, ISO juga, sama COVID. Kalau COVID itu biasanya lebih ke namanya common business objective. Itu pendekatannya lebih banyak ke bisnis. Tapi COVID itu lebih banyak preskriptifnya. Nggak rigid ITSM. Kalau ITSM itu ITIL itu menjelaskan ini ya, incident management, ini change management, ini asset management. Kalau COVID itu lebih kayak ya lebih ke atas lagi lah, lebih ngambang. Kalau pengertian saya ya. Tapi saya sendiri bukan praktisi COVID, jadi saya cuma pengertian awam saya. Nah, saya berkecimpung di sini selama ini. Jadi kembali lagi IT service management itu adalah goal, tujuan kita. Tujuan itu harus didampingi dengan framework. Salah satu frameworknya adalah ITIL. Gitu. Oke, let's move on. Oh, baru slide 5 dan 15. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ranah saya nih. Asset management sama CMDB. Asset management itu apa? Jadi kalau dilihat dari perspektif kayak gini nih. Jadi satu record di CMDB itu bisa dibagi menjadi dua, asset record and configuration management record. Melihatnya gini sebagai perspektif. Dari sisi asset management itu melihat sesuatu berhubungan dengan duit, keuangan, legality, segala macam. Harganya kapan, supportnya, terus ini pengadaannya gimana. Kalau di sana tuh konsepnya adalah cradle to grave. Jadi dari cradle itu apa namanya tempat tidur bayi sampai ke kuburan. Konsepnya gitu kalau di asset management. Terus itu biasanya aset itu adalah objek yang tangible yang kita bisa pegang. Aset, laptop, gedung juga bisa jadi aset. Apalagi ya, meja bisa jadi aset kalau emang mau. Nah, ke configuration management itu adalah sesuatu yang ada atributnya itu lagi. Jadi kalau di dunia IT service management yang berhubungan dengan incident management, change management, problem management itu di configuration management di sisi sini, di sisi operational. Jadi aset itu lebih ada life cycle-nya. Kalau si configuration management itu lebih manage pas lagi operation, ini gimana? Jadi CI itu ada statusnya, ada in production, terus ini statusnya dia lagi in operation atau dia lagi di gudang atau lagi nggak jalan. Nah itu ada statusnya di situ. Nah itulah secara mendasar perbedaan aset sama CI record. Dan secara siklus dari CI itu sendiri adalah begitu server operasional itu akan menjadi deployment, jadi start of life dari si server itu sampai dia pensiun di commission. Tapi begitu pensiun, nah itu nanti aset yang akan take over karena dia akan terutama kalau physical server ya akan dipensiunkan, akan diambil dari rack, akan dibuang ke mana namanya ke e-waste disposal. Kadang-kadang perusahaan juga bisa dapat duit dari hasil penjualan itu. Dan CI itu yaitu kayak kita bisa ngomong sesuatu yang mungkin abstrak kayak server Windows virtual server, aplikasi, database itu bisa dikategorikan sebagai CI. Nah, CMDB itu apa? CMDB itu Configuration Management Database. CMDB itu yang mengatur semua atribut-atribut atau record-record ini di dalam satu database. Di CMDB itu ada namanya mapping, CMDB Relationship Mapping. Jadi
tadi kembali lagi kalau si CI itu bisa ada server, bisa ada aplikasi umpamanya. Nah, di CMDB itu relationship-nya akan di-map. Jadi server ini nge-hosting aplikasi ini. Si aplikasi ini mungkin nanti akan menjalankan website perusahaan. Nah, karena ada hubungan itu, mereka akan bisa cepat menentukan root cause-nya. Kalau sisi website ini down, berarti relationship-nya apa? Oh, di hostingnya di server ini, dicek dulu. Server ini nyala nggak? Kalau server ini nyala, berarti di dalam server ini. Tapi kalau di server, oh semua nyala, apa yang rusak? Ternyata database-nya nggak jalan gitu. Nah, pentingnya relationship di CMDB itu adalah memberikan peta tentang mappingnya si IT infrastructure di perusahaan. Terus yang kedua juga menjadi pusat kontrol. Jadi pusat kontrol itu yang saya kembali lagi yang tiba-tiba ada orang ngerubah server tanpa sepengetahuan. Kalau kita manage ini properly, nanti di CMDB itu ada yang namanya discovery. Discovery itu apa? Dia akan di ServiceNow terutama itu nanti si ServiceNow ini punya discovery tool yang akan nge-scan network perusahaan ini, jadi ngecek server ini masih nyala nggak? Oke. Tiap 5 menit mereka akan ke-ping server umpamanya. Kita bisa ngeset itu. Masih nyala nggak? Oke, kalau masih nyala, di CMDB bisa dibilang status masih on. Gitu. Secara relationship berarti semua green. Dan yang ketiga, kembali lagi kalau ada trouble, kita bisa melihat dari CMDB juga, dari relationship yang saya bilang pertama tadi, gimana poin di dalam relationship itu apakah ada yang rusak atau tidak, kita bisa melihat dari situ dari statusnya, bisa dari online status. Untuk menentukan online status itu biasanya dari discovery. Discovery itu memberikan data, memberikan semacam ping ke server atau ke hardware-nya untuk nyala, masih nyala nggak, aktif nggak. Gampangnya seperti itu. Ini saya lihat lagi ada kayak ada pertanyaan. Oh, general affair ya. Penilaian framework berarti tergantung dari knowledge pengalaman assessor ya, cara menjaga nilai yang dihasilkan objektif gimana Pak? Nah, sebenarnya tidak ada nilai objektif apa dan ini kembali lagi framework itu bukan sesuatu yang kayak kita udah jalankan ini benar atau enggak, bukan. ITIL itu lebih kayak memberikan nih guideline kita kayak ini prescriptive guideline. Jadi menurut kita tuh kayak gini, tapi terserah kalian interpretasinya gimana dah. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka untuk implementasi asset management mereka justru akan mulai dari kita, dari bidang ini aset dan configuration management. Biasanya mereka ini dulu, oke kita coba list aset-aset yang kita punya apa, IT asset. Dari situ baru dibikin datanya, mulai dari situ untuk pengembangan lebih besar lagi. Pertama itu pasti karena aset itu kan inventaris ya, inventaris jadi nanti bisa diketahui oke kita punya laptop segini ribu, kita punya server segini, ada di mana segala macam. Nah dari situ baru berangkat ke configuration management. Ya, approach bisa berbeda dan tujuannya sama. Tapi kembali lagi, pas karena ada prescriptive guideline ini, kita punya acuan bagaimana kita harus menentukan strategi kita. Tapi tidak ada standarisasi kayak ISO. Kalau ISO kan setahu saya mereka punya poin-poin yang harus dipenuhi, harus cek-cek-cek baru lulus ISO. Nah kalau ITL tuh enggak, mereka cuma kayak nih guideline dari kita gini, yang menurut mereka jadi si ITL ini ada governing body namanya kalau nggak salah ITSMF atau apa gitu. Itu dan biasanya di UK dulu yang bikin salah satunya IBM. Oke, sekarang kita move on to the next slide. Oh ya, kenapa sih yang lebih penting? Ya, kayak saya tadi sudah menjelaskan ya. Jadi tahu dampak sebelum melakukan perubahan. Jadi salah satu poin dari si ITL ini ada namanya silo, namanya change management. Jadi kalau orang ini di luaran ya, kalau orang mau merubah server secara aturan, apalagi server yang udah di production, mereka harus nge-raise yang namanya change request. Change request itu jadi kayak bilang nih, saya mau merubah server ini, konfigurasinya mau saya rubah gini 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 gini. Nanti kalau servernya yang di production yang umpamanya kembali lagi ke SLA yang SLA-nya lumayan tinggi, itu biasanya si change manager-nya akan lebih nanya lebih detail. Ini ngerubahnya gini, kenapa nggak bisa dirubah gimana, atau apakah ini berhubungan dengan emergency. Jadi semua perubahan terhadap CI itu dikontrol oleh change management board. Dan itu ada lagi role-nya, jadi ada change manager di situ. Change manager kerjaannya kayak gitu, dia melihat organisasi, melihat perubahan-perubahan apa yang akan diadakan di configuration items. Ya, itu yang mengontrol change request-nya. Kalau tim IT sudah pakai DevOps, apakah mesti ITIL for kedua selain nah
pertanyaan yang bagus ini. Biasanya kita malah komplementer dari DevOps, karena DevOps itu kan setahu saya dia dari developer ke operation. Begitu operation itu akan di take over dengan IT service management. Biasanya tuh kontribusinya kayak gitu. Dan kadang-kadang DevOps itu tidak mengakomodir yang saya bilang tadi, ada configuration management, ada change management, ada incident management. DevOps itu kan setahu saya cuma sekedar dari kita dev ke production dan sudah gitu. Nah, pas production ini biasanya ITIL take over. Kadang ya itu mungkin masalah ini ya maturity ya, kalau change request nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Dulu saya pas kerja di Mercer itu kembali lagi, change manager saya tuh cewek ibu-ibu, tapi dia paling galak. Kalau udah change, udah ada itu ada cap nama kayak ke change advisory board, dia datang mukanya udah jutek tuh berarti oh there's something wrong saya gitu. Yeah, there's a lot of unauthorized change on the weekend. Oh, dia udah kayak gitu. Terus biasanya saya duduk sebelah dia, ya so oke ini si I-nya apa? Ini ininya apa? Ini apa? Jadi kita berdua tuh tandem sebenarnya change sama config. Nah, yang biasanya yang lucu tuh ngeliat orang-orang yang bersalah, dia datang kayak orang-orang habis ketahuan nyolong gitu, dia duduk, ya saya ngerubah itu, ya maaf ya ini bisa bikin down. Jadi lucu sih di situ. Terus nanti incident manager datang, tahu nggak? Ini masalahnya gara-gara ini bisnis kita merugi miliar dolar gini-gini. Nah, melihat drama-drama itu cukup seru sih. Dan nanti si incident manager ini, terutama kalau udah jadi major incident, itu mereka punya namanya war room. War room itu jadi semua orang yang berkaitan dengan insiden itu akan di situ. Nah, itu biasanya wah udah nggak enak deh ngeliatnya, udah swearing, malah kadang-kadang tiba-tiba si CIO masuk ke situ bisa melempar apa gitu, ini kenapa gini-gini. Wah itu jangan pernah sampai dipanggil ke war room, itu pengalaman saya. Ya paling pernah cuma sekali, tapi ya untungnya cuma kayak ngejelasin terus udah nggak dibentak-bentak. Jadi saking seriusnya tuh sampai kayak gitu di sana. Oh, langsung deh. Ada yang mau bertanya? Nggak, oke. Lanjutkan ya. Oke, jadi ya itu CMDB, mencepat perselesaian insiden dan memperkuat audit on compliance. Talking about audit, CMDB itu biasanya adalah poin pertama, auditor-auditor itu kayak KPMG apa gitu datang ke perusahaan untuk mencek itu CMDB akurasinya. Karena biasanya ada perusahaan-perusahaan yang bilang, oh ya kita semua data di CMDB, tapi akurasinya cuma 60% umpamanya. Itu bisa jadi masalah. Karena apa? Karena discovery nggak jalan. Jadi ada beberapa tahap saya bilang. Jadi memasukkan item ke database itu satu, oke. Tapi memvalidasi data itu yang udah masuk database itu yang harus dilakukan juga secara operasional. Gimana caranya? Ya salah satunya itu kita harus punya discovery tool yang mengotomatisasi on and off-nya komputer-komputer atau device-device ini. Atau kalau emang sampai ke data center yang di air gap istilahnya yang nggak bisa ke reach dengan discovery tool, kita harus manual audit. Nah, salah satu kerjaan saya dulu pertama kali pas di HP, manual audit annually, karena HP itu punya kontrak yang di data center yang nggak bisa ke reach dengan discovery tool. Jadi ya gitu, saya masuk ke data center, ngeliat ke belakang, ngeliat serial number-nya, mesti pakai apa kayak kaca gigi gitu, ngeliat ke belakang, ngeliat serial number, oh bener nggak serial number-nya, manual masih gitu. Dulu pertama-tama kali saya mulai kerjaan kayak gitu, sebelum saya masuk benar-benar ke IT service. Nah, sekarang kita ngomongin IT asset management. Seperti yang saya bilang tadi, eh, itu lebih ngomongin ke life cycle. Jadi dari cradle to grave. Jadi gimana kita membeli, pas kapan kita deploy, di maintain-nya gimana, sampai ke retirement proses. Dan di IT asset management ini pilar-pilarnya juga ada dua sih, terutama hardware sama software asset management. Kalau di ServiceNow ada lagi namanya enterprise asset management, tapi itu lebih baru, mungkin the last ya 2 atau 3 tahun ini. Tapi yang utama itu adalah hardware dan software asset management. Saya di Asset Sense itu fungsi saya adalah hardware asset management SME, subject matter expert. Bos saya lebih ke software. Jadi bos saya dulu pernah kerja di ServiceNow, mungkin udah beberapa tahun yang lalu, terus dia keluar, dia bikinlah perusahaan ini namanya Asset Sense. Jadi kita berdua tuh tandemnya kayak gitu. Kalau untuk urusan software yang maju, urusan hardware saya yang maju. Dan project-projectnya begitu, saya megang project hardware, bos saya lebih megang ke project software. Dan IT asset management itu lebih mendukung efisiensi biaya dan keamanan. Karena apa? Kembali lagi, kita tahu cost pembeli itu berapa.
cost untuk deployment berapa, untuk support operation, dan cost of maintenance juga berapa. Dari retirement, kita bisa ngomong bahwa oke, ini masih ada sekitar ya remedial cost untuk kalau barang-barangnya dijual bisa dapat cash ke perusahaan. Itu ya kecil sih biasanya, cuman ada lah bisa dihitung kayak gitu. Jadi itu pembuka ke IT asset management. Nah ini slide-slide yang akan menarik untuk orang-orang terutama di ServiceNow. Jadi kalau kita ngomongin aset sama CI sebenarnya kayak gini, ini relationship yang terupdate ya. Jadi kalau kita ngomongin aset, sebelum dia jadi CI, di sini tuh biasanya CI, itu harus ada ini. Jadi orang minta, biasanya departemen minta, saya minta 10 server, saya minta 10 laptop. Nah, mulai dari sini. Dan ini pernyataannya TSM management is not configuration management. Jadi perbedaan itu di situ. Ini request, begitu di request akan dibeli kan, dibeli sama perusahaan, diterima sama perusahaan, dan akan dimasukkan ke stok. Nah, di sini itu masih berupa aset record. Begitu dia ke operational, barulah dia menjadi CI. Nah, jadi dari CI di deploy, dimonitor, disupport, ini make, move, add, change, life cycle-nya kayak gitu. Sampai dia ke dispose atau grave. Nah, di sini asset management take over lagi. Disposal itu biasanya melakukan asset team. Jadi configuration itu lebih ke operasional dan kembali lagi ke DevOps tadi, config itu lebih mensupport DevOps secara operasional. Gitu. Dan ini sebenarnya ini nggak hanya di ServiceNow, tapi ini ya konsepnya asset management sama configuration management di ITIL. Ada pertanyaan lagi di sini? Nggak ada. Diam audiensnya Pak. Antara bingung atau emang ngerti ngerti tapi ya udah Nggak, lagi mapping. lanjut. Oh, Lagi lagi mapping mapping yang ya. kita kerjain, bedanya apa. Saya lagi mapping juga sih. Iya, iya. Nah, makanya kan enak kan kalau dengan sharing kayak gini, saya juga tahu gimana kondisi lapangan di Indonesia kan. Karena jujur, saya dari kerja itu dari ya 97 lah, saya belum pernah yang merasakan kerja di Indonesia lagi, terutama di bidang IT. Soalnya Nah, kita ini kayaknya sedikit kecampur-campur, kalau kita kayak kecampur dua-duanya ah, amburadul. oh, Ini ada pertanyaan tuh ya, Pak dari Mas iya, Eza tuh. mana sebentar, lihat. Jadi ini membuat semua user IT atau user pengguna hardware IT seperti laptop lebih patuh dalam penggunaan di ramah ya contoh IT mau merubah konfigurasi ya betul betul sekali Mas. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat secara fungsi governance ini kita tuh biasanya departemen si IT Service Management ini biasanya duduk di bawah langsung CIO, biasanya CIO atau CTO, dan posisi kita lumayan kuat. Tapi ada tapinya juga, saya pernah ngalamin hal pahit karena kita itu bukan revenue generator di perusahaan, kita tuh paling sering dekat duluan. Saya udah 2 kali kena redundancy dipecat gara-gara itu. Perusahaan tuh ngeliat, apa sih yang nggak bisa ini kos, nggak mungkin dong mereka mecat orang server atau orang Windows atau orang apa, enggak. Yang dipecat kita dulu, baru habis itu orang change gitu. Jadi ya gitu ya, nggak enaknya itu. Dan yang kedua, untuk masuk ke industri ini, saya itu sebenarnya satu yang boleh dibilang beruntung lah, karena saya ketemu orang yang tepat dan saya masuk di industri yang tepat. Kerjaan saya itu kayak sekarang ini boleh dibilang jarang di Australia karena perusahaan-perusahaan itu udah mature dan mereka tuh biasanya lebih kayak menggabungkan. Jadi mereka gabungkan change sama config atau jadi 3, change, config sama aset, cuma 1 orang gitu. Nah, itu juga sebenarnya karena mereka udah mengarah ke maturity levelnya mereka. Jadi semuanya udah aman, udah selesai. Mereka nggak butuh orang banyak lagi untuk ngerjain fungsi-fungsi ini terpisah. Biasanya cuma 1 atau 2 role. Nah, itu juga saya sempat kena keredanan gara-gara kayak gitu. Uh, jadi kalau ada yang bertanya mungkin gimana mau ke industri ini, kalau di Australia mungkin udah sedikit suram ya masa depannya jujur. Tapi untuk di Indonesia kalau emang mau jadi inisiator mungkin masa depannya akan bagus, apalagi kalau mau terjun di ini sebagai bisnis, menurut saya gitu. Tapi untuk kerja di mana di lapangan kayaknya belum ada kebutuhan gitu. Ini ada pertanyaan apa lagi nih? Pakai key performance indicator utama Bapak gunakan mengukur keberhasilan strategi ATSM. Nah, ini luas ya sebenarnya cakupannya. Karena kan keberhasilan ATSM itu nggak hanya cuman kayak sesimpel kayak tadi, ini dari IT menjadi bisnis.
biasanya tuh kita menghitungnya adalah dengan ada namanya kayak semacam kayak cost benefit return ROI calculation kayak gini. Em, kita implementasi terutama di ServiceNow ya ini ya. Jadi kita biasanya habis implementasi, mereka tuh akan ada nih cost of implementation dari program of work ini ServiceNow umpama $5 juta. Oke. Dari situ kita harus bisa mapping, oke dari implementasi mungkin 6 bulan yang lalu, apa yang telah kita capai. Dalam artian eh, mereka avoid incident management. Yang tadinya mungkin sebulan ada 10 major incident management, sekarang cuma tinggal ada 2. Nah, itu kalau secara IT service management kan bisa diatur, bisa di measure. Karena kalau mereka manage 2 yang tadi dari 5 sampai cuma 2, itu kan berarti ada cost reduction. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau dari sisi asset management, pemborosan aset itu juga bisa di measure. Jadi mereka bisa planning, umpamanya setahun mereka harus beli 2.000 laptop, eh, karena ada ini dan ada program terstruktur, mereka bisa mapping, oh ngapain kita beli 2.000, masih ada laptop yang bisa dipakai 500, nggak nganggur, kasih aja ke anak baru dulu yang masuk gitu. Jadi dari situ kita bisa measure. Nah, itu biasanya proses cost benefit analysis ini nggak akan langsung semena-mena 6 bulan kemudian kita bisa dengan come up with a number, nggak. Jadi kita biasanya sebagai implementer kerjasama juga dengan bisnis, kita akan ngeliat itu. Jadi oke, tadi masalah kita ini, apakah kita sudah mencapai satu, oke berarti titik apa lagi yang dicapai setelah itu gitu. Jadi semena-mena nggak hanya cost tapi juga proses improvement, terus juga ngeliat numbers lah, proses improvement, ini juga apa namanya, reduction of impact or reduction of incidents. Moga-moga itu menjawab ya. Harus ada itu hasil kalau ujung-ujungnya BOD dan CEO memutuskan karena melakukan ini selama mental terus dari C level. Ya, itu sih saya juga jujur ada teman saya yang kerja di Mandiri Health. Udah berapa bulan ini sempat cerita, ya sempat curhat lah. Mereka tuh lagi ngelihat implementasi semacam ITSM tool. Tadinya mau ngeliat pakai ServiceNow, cuman mungkin kemahalan. Dia sama, kendalanya sama. At the end of the day, orang-orang yang duduk di atas ini, itu tuh mereka nggak terlalu peduli dengan kemajuan program ini. Karena kembali lagi, implementasi IT Service Management ini cost-nya gede. Satu, dulu Commonwealth Bank kalau nggak salah mereka punya program itu sampai $5 juta. Itu dalam waktu 5 tahun. Termasuk beli ServiceNow, kita pernah dipanggil sebagai konsultan untuk implementasi itu di Commonwealth Bank di Australia. Hanya orang dan mereka benar-benar serius untuk spend duit segitu banyak karena mereka tahu benefit itu apa buat mereka. Nah, kalau di Indonesia yang seharus susah dijelaskan tuh itu si carrot and stick approach-nya itu. Jadi mereka nih biasanya kan BOD atau CEO langsung nih spend duit umpamanya 1M. Mereka harus ada ROI-nya langsung dalam waktu cepat, umpamanya cuma ya setahun atau 2 tahun gitu kan susah. Mungkin challenge-nya itu di sini kalau Indonesia, maksudnya edukasi CEO sama BOD ini untuk lebih mementingkan gimana cara kita preventif. Jadi bukan bukan ininya bukan putting fire lagi ya. Ini lebih kayak gimana kita bisa meminimalis insiden daripada udah reaktif gitu. Mungkin pendekatannya bisa dari situ. Cuman ya kembali lagi saya belum pernah diundang hadir untuk presentasi ke depan BOD dan mungkin kalau ada kesempatan saya malah mau untuk menjelaskan itu. Oke, lanjut ya. Nah, kembali ini udah slide keberapa di slide ke-12. Jadi sedikit promosi dengan kantor saya. Asset Sense How We Can Help. Jadi kalau kita itu predominantly kita bisnisnya adalah IT asset management. Kita juga bisa memberikan best practice guidelines secara kita dan bos saya itu juga punya proses-proses kita proses-proses yang kita bisa kasih ke customer. Dan kita seperti saya bilang tadi, kita ada subject matter expert yang berpengalaman di bidang IT asset management. Saya sendiri udah 20 tahun, bos saya mungkin sekitar ya 30-an tahun lah udah kerja di bidang itu. Terus sedikit banyak, nah ini tentang kita, Asset Sense, ini website kita kalau mau lihat. Jadi ya bisa bilang kita independent asset management consultancy di ServiceNow terutama. Dan apa ya itu sih bidang kita di bidang IT asset management. Ya nanti Asset Sense itu kita nama perusahaan.
Jadi yang fully SaaS itu namanya ServiceNow. Jadi kita itu ServiceNow partner di Australia untuk implementasi IT Asset Management modul di ServiceNow. Jadi ServiceNow itu ibaratnya kalau kita bikin rumah gede, kita itu spesialisasinya bikin bikin garasi, udah gitu aja. Jadi nanti kita ada customer lain bikin rumah gede lagi, kita cuma bikin garasi doang, kita bikin yang lain-lain gitu. Jadi skopnya lumayan limited karena ya itu lagi expertise kita, saya sama bos saya itu berdua kita di hardware dan software asset management. Tadi kita berangkat dari situ. Terus mungkin ini apa yang terakhir? Oh iya, ini profil saya. Silakan ini nggak tahu nanti kalau pas dibagiin kliknya ini jalan apa enggak. Cuman ini sama linknya ini bisa di scan. Nanti saya ada kayak semacam landing page gitu. Nah di situ ada penjelasan service atau hardware asset management apa dan um, apa namanya. Oh saya klik aja coba. Kebuka nggak nih? Buka ya? Oh enggak. Oh, enggak. Ini masih display yang presentasi ya Pak ya? Ya harus di Ya harus bentar di- saya share. Saya unshare. Udah full screen aja deh. Nah, keluar. Ya. Jadi tadi linknya ini. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin bisa book a meeting dengan saya. Saya kalau klik di sini nanti bisa ya. Jadi udah ada availability saya segala macam. Bisa meeting ngobrol-ngobrol kalau ada yang ditanyakan atau gimana. Terus juga ada ya kalau mau connect di LinkedIn silakan. Terus ini ada link ke ServiceNow sendiri sebagai ATS management tool dan penjelasan-penjelasannya. Jadi ServiceNow sendiri itu udah billion dollar company dan dia udah dari 2006 ke 2007 gitu. Udah ada. Dan emang tadinya sih cuma ticketing system, tapi sekarang udah merambah kemana-mana. Oke. Um, oh ya, udah. Saatnya Q&A. Ada pertanyaan? Kalau bisa Udah. pertanyaan langsung aja, nggak usah diketik, jadi enak tektoknya. Nah, udah sekarang silakan buka mikrofon buat yang mau nanya. Ya, mungkin stop sharing dulu. Oh ya, nanti ini presentasinya ada di Mbak Feby. Sama saya ada juga FAQ singkat mengenai rangkuman-rangkuman technical term yang tadi saya bahas. Wah, Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. terima kasih banyak Pak Miki, luar Sama-sama. biasa banget itu. Buat saya yang on ini menarik. Aduh, jangan gitu dong, Pak. Baru tahu soalnya. Silakan teman-teman yang mau nanya silakan buka mikrofon. Kalau takut masih pakai chat juga boleh juga Ya, sih. kalau pakai chat ya, ya kalau malu pakai chat nggak apa-apa. Saya nggak ini kok, saya nggak gigit dan saya tidak ada no judgment. Saya tuh justru lebih pengen tahu landscape IT di Indonesia itu kayak apa sih gitu. Jadi mungkin kita sharing session juga. Ada yang mau share tadi, ada yang Maha Sigma tuh kayaknya punya jam terbang itu tadi dari pertanyaannya. Eh, Nanya nah tuh nanya Pak Agung silakan Pak Agung. Pak, kalau mau jadi kayak Bapak itu apa harus sertifikasi dulu? Dan Ini juga apa ada ya, pertanyaan di tetes udah implement belum ya Pak? Ya belum. Ya silakan. kita asetnya di ITTS, aset manajemennya ya masih by system. Kalau ini kan sebetulnya tadi kan kalau di operation itu kalau saya tadi ngelihat kan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa beroperasi dengan seluruh titik-titik ERP-nya lah, kira-kira begitu. Ya, ya. Nah, Sebenarnya ini sedikit peningkatan dari ERP sebenarnya kalau saya lihat secara kasat mata ya. ya. Uh, Tapi yang paling penting tadi itu Pak, apakah uh, harus biar supaya kayak Pak Miki ini harus sertifikasi dulu? Iya. nah, saya kalau mau ngejawab itu bingung karena saya pernah ditanya juga dari saya dulu di apa ya? Saya semacam di PPIA di Australia. Pak kerjaannya apa gini-gini terus gimana Pak ada kebetulan yang nanya tuh anak IT gimana kalau untuk kerja di sini
Saya bingung ngejelasinnya karena apa? Saya itu kondisinya lumayan unik. Jadi saya dulu tuh lulus, wah ini ketahuan umurnya. Saya lulus S1 itu tahun 2000, kan? Itu baru habis Y2K lah istilahnya. Saya lulus di IT dan waktu itu em, kendala saya adalah sebagai pendatang, saya itu susah untuk dapat kerja. Jadi sebagai pendatang, ya Australia sedikit banyak itu masih rasis lah. Sampai sekarang pun juga sedikit. Nah, akhirnya yang saya lakukan apa? Saya ngirim lamaran ada kali 100 ke perusahaan-perusahaan ini segala macam. Nggak ada yang dapat. Oh, ada interview cuman KPMG sama apa gitu satu graduate recruitment terus nggak ada. Akhirnya apa? Saya kerja di gudang. Saya kerja di gudang jadi data entry. Itu 2 tahun. Terus sampai sekerja serabutan lah apa segala macam. Suatu hari saya pulang lapor koran, dan teman saya nelpon yang tadi saya bilang kerja di HP. Dia nanya, mau nggak kerjaan? Dia bilang gitu. Kerjaan apa nih? Ini kerja di HP jadi admin. Oh ya udah deh, boleh. Masuklah. Gini pas nah, itu dulu tuh pakai training SAP. Trainingnya harusnya 3 minggu, 4 minggu. Nah di minggu kedua si manajernya ini bilang, loh kayak lihat background kamu cukup teknikal, dibilang gitu. Soalnya S1 saya kan ini computer science. Background kamu cukup teknikal, mau nggak kamu jadi audit person? Audit person gimana ya? Kamu nanti ke site, terus kamu audit ini ya. Makanya itu kerjaan pertama saya itu ke site, kamu run discovery program pakai laptop, masuk ke sini, terus kamu bikin laporan, nanti jual ke sales. Oh ya udah, singkat cerita saya kerjain itu. Disitulah saya sebenarnya ngebangun network saya pertama kali. Jadi kalau dibilang secara secara apa sertifikasi, saya malah belum ada apa-apa waktu itu. Karena pengalaman dari situ saya mulai kenal sama orang-orang data center, ya kembali lagi waktu itu karena saya pendatang, saya harus berani. Jadi tiap ketemu data center dia digalakin atau gimana, saya tetap tetap senyum tapi mencari koneksi. Nah dari situ saya mulai ngebangun koneksi. Nah dari situ alhamdulillahnya pekerjaan pertama saya setelah itu adalah configuration. Jadi ada tingkatannya dulu, namanya configuration koordinator. Itu di rumah sakit. Nah dari situ ya, jadi kan orang jalannya beda-beda. Nah dari situ baru berkembang. Saya itu dapat sertifikat ITIL yang foundation itu baru mungkin 2 tahun yang lalu. Oh, Itu juga karena kantor saya mengharuskan. Jadi kalau ngomong sertifikasi apa, saya memang ngejarnya pengalaman dulu gitu. Tapi tiap Hmm. individu beda gitu. Ya, karena kan kalau orang luar ngelihat kulit hitam nih kan agak gimana gitu. Kita paling nggak harus harus compliance dulu kan. iya kulit lu Betul. hitam, kulitnya Pak Miki mah putih. Tapi itu dia, saya pernah stres di mana itu 2 tahun. Saya tuh baru lulus tahun 2000, dapat kerja IT itu 2004 baru dapat 4 tahun saya baru ini. Itu Itu kerjaan HP. Jadi 4 tahun itu saya kerja macam-macam serabutan. Dan saya ngambil master habis coba ngambil master. buset. Jadi yang Kalau penting sebetulnya jam terbang berarti ya. Kalau di sana ya, jadi di Australia itu setelah saya lihat kita tuh it's not what you know, it's who you know juga. jadi mulainya dari nol bareng nggak sama ya. Iya, mulai dari bareng dan saya juga ya itu lagi sebenarnya adalah apa ya namanya etiket kita kerja juga itu jadi ini. Jadi saya pernah yang saya bilang saya kena redundant. Tapi pas lagi project itu ada vendor itu saya kerja sama dia lah sampai sampai malam sampai itu. Nah si bosnya ini ternyata impress sama saya kena redundant dipecat. Tak saya pulang ke Indonesia pas baru mau balik ke airport ke Melbourne lagi saya mikir wah nggak ada kerjaan nih gimana di SMS lu mau nggak kerja di perusahaan gue ngapain ini ada project 3 bulan nih di ANZ ya mau lah pulang-pulang telepon dia gimana nih perlu lihat resume nggak dia cuma bilang gini I trust you terus kamu when can you start gitu udah Wes, attitude ya. Jadi etos kerja attitude kita yang betul dilihat. betul betul Oh. kita pinter pun kalau etos kerja kita jelek itu nggak akan ini ya ini sedikit sharing juga bos saya yang sekarang ini kan dia punya perusahaan sendiri dia perusahaannya kecil lah istilahnya dia post di LinkedIn saya masih kerja di Fujitsu nih dia post di LinkedIn dia bilang gini oh ya I've created my own company gini if anything contact me on my email saya iseng saya WhatsApp namanya Mike I've noticed that you haven't got a website do you need a website oh yeah of course gitu kebetulan saat itu saya jadi Udu consultant Udu partner saya bikinlah website dengan Udu itu Februari 2024 saya ingat
Abis itu Maret apa April dia nanya, lo mau gak kerja sama gue? Bilang gitu, ini gue ada kliennya gini-gini. Ya mau lah. Ya udah kerja sama dia. Waduh. Tapi semuanya bahasa Ya, Inggris ya, Pak Miki? Harus bahasa ya Inggris ya? itu betul. Jadi sebenarnya yang satu kalau mau jadi faktor penentu tuh bahasa. Saya sih sebenarnya nyesel cuma bisa bahasa Inggris doang. Saya pengen bisa bahasa lain, cuman ya mungkin udah faktor usia juga, udah susah lah untuk saya Apalagi belajar gue. bahasa lain. Sebenarnya bisa lah, cuman apa ya masih banyak mesti dipelajari. Bahasa Sunda nggak bisa tuh ya. Ya. Etos Cuman kalau kerja mau sharing, itu ya. etos kerja penting. Dan Australia itu boleh dibilang etosnya nyantai, tapi kita nggak yang semena-mena kayak gini, kayak apa? Ada istilah itu drop the bomb. Jadi kayak mereka bikin salah ya jangan langsung tinggal cuci tangan. Itu udah no-no banget apalagi di IT. Dan di IT itu sebenarnya industrinya itu lumayan kecil, apalagi di ServiceNow ya. ServiceNow Oh, itu Indonesia cuma kecil. Nama kita udah jelek, 4L itu banget ya? udah nggak akan kemana-mana. Iya, nggak akan kemana-mana. Wah, udah mati aja lu. Hmm. Jadi kalau Ya salah kalau kita harus berani tanggung jawab gitu ya? betul take ownership itu harus itu. Wow. Dan nggak bisa kayak lempar batu sembunyi tangan kayak ya mungkin di sini modelnya masih kayak oh nggak ada salah-salah gitu, di sana nggak bisa. Kalau emang ya saya pernah bikin salah terus ya udah take ownership aja, ya I did it, ya promise not do it again. Atau ya gimana ya, untungnya sih saya nggak pernah sampai yang dipecat karena salah saya, untungnya. Tapi saya pernah ngeliat orang yang dipecat gara-gara itu kesalahannya fatal. Ya, Wow. mungkin yang lain ada pertanyaan. Kalau saya ngeliat sih sebetulnya tingkatannya lebih ke enterprise sis ya Pak. Betul, betul, betul. Kalau warung soto dibikin hitam ya nggak mungkin ya dah. Tapi mungkinnya karena mungkin pelayanan kali ya. Tapi ya nggak Betul. sejauh Nah, justru, nah itu poin-poin menarik Pak Agung. Saya kan di sini udah dari Juli nih. Saya mencoba menjual bisnis ini kan ke perusahaan-perusahaan. Makanya saya ikut Tech in Asia, terus waktu itu ketemu Pak Ono di TX. Karena misi saya itu, saya pengen mensosialisasi bisnis saya lah. Malah yang nyangkut tahu nggak Bapak? Udu. Jadi balik lagi ke Udu. Saya baru 2 hari, baru kemarin presentasi project kick off di Udu punya perusahaan kantor teman saya. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih beda levelnya sih menurut saya. Saya Emang. malah ada pertanyaan gini Pak. Kebetulan saya kan Hmm. mengajar ERP ya. Hmm. UDU juga saya sampaikan ke mahasiswa. Hmm. Kalau yang di luaran sana kan ada beberapa yang mungkin lebih enterprise kayak SAP dan sebagainya. Tapi Betul. di tatanan mahasiswa itu kayak ERP Next atau yang open source itu juga saya sampaikan juga sampai proses fundamental dan sampai proses satu cycle lah kira-kira begitu. Kalau UDU kan tinggal klik-klik ya karena memang sudah enak banget tuh gitu. Dan memang kendalanya berbayar kan gitu. Ya, betul. Nah, Nah, pengalaman yang open source pernah nggak Pak Miki? kalau saya sih jujur ya, karena mungkin saya bekerja di bidang solution integrator, saya harus penyelenggara harus dengan membayar. Kayak saya menjual Udu ini ke teman saya juga gara-garanya saya diundang makan siang, terus diajak nih ke perusahaannya, perusahaan security. Dia yang megang MRT salah satunya, Global Aero namanya kalau saya boleh sharing. Itu udah perusahaan besar, udah top 10 lah di Indonesia. Saya itu cuma ke kantor dia, ngobrol-ngobrol, dilihatin sama dia, oh ini command center gue gini-gini dengan bangganya. Terus saya lihat, nah ini jadi untuk monitornya itu ada satu orang di situ, dan ngeliat screen, kalau ada kejadian apa-apa dia cuma text screenshot, terus di WhatsApp ke usernya. Saya bilang, bro, ini kok kayak gini masih zaman gini banget, harusnya kan itu udah masuk ya, itulah bro kantor gue. Akhirnya terbuka lah gini. Nah, yang saya jual bukan udunya dulu, saya jual ada gimana bro kalau gue bantuin, lo perlunya apa. Akhirnya dia dipanggil lah orang accounting, kalau apa dicerita segala macam. Nah itu saya nggak bayar, gratis. Saya udah sampai saya jelasin gini-gini. Akhirnya mereka sampai di satu titik yang oh kita perlu nih digitalisasi. Saya jualnya bukan udunya, saya jualnya di proses digitalisasi, digital transformation-nya. Dari Ya, jadi situ kayak baru. konsultannya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya in-house consultant, saya dibayar sebagai retainer fee, tapi saya tidak memasukkan udu dulu. Saya memasukkan value. Jadi kembali lagi value saya yang berikan itu bukan jualan produk. Ya, Value saya yang berikan adalah digital transformation itu akan bagus untuk perusahaan Anda. ya, terakhir Toolnya ya apa aja terserah. Ya.
Karena yang dipegang adalah automation-nya kan pada akhirnya begitu. Betul, betul. Dan automation dan single data point itu. Dan Ya. kemarin saya bawa presentasi, kebetulan kan ini perusahaannya punya tentara, ada si Bapak Jenderal tua gitulah. Dikit-dikit langsung, wah kamu harus gini, data tidak gini. Jadi marah-marah saya, ya Pak, sabar Pak. Gitu. Ya, biasa kan. Ya untung saya masih bisa jawab. Terus akhirnya pas habis itu teman saya langsung, iya nggak apa-apa bro, itu emang orangnya lagi emosi kayak gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Oh, itu ada pertanyaan. Oh, ini bukan pertanyaan. Ada tuh pertanyaan tuh, Pak. Ya bentar. Hokinya Pak, ya hoki orang mungkin beda-beda ya. Service di Indo cuma mampu beli bank. Ya benar sih. Saya ngeliatnya gitu, kemarin saya juga sempat datang ke BRI Tech Event gitu. Kayaknya BRI pun belum pakai service Now, padahal BRI itu lumayan gede kan secara ekosistem. Ini siapa Jadir masih mohon maaf juga ini perbedaan Atil dengan ASO. Waduh, saya kurang tahu kalau ASO 2000 ini ya, belum pernah lihat jujur. Ini maksudnya perspektifnya untuk apa Pak? Kalau Atil di Indonesia kira-kira ke depan, nah itu aja saya juga nggak bisa bantu jawab. Mungkin Pak Ono bisa Sama. secara industri, kan lebih dekat ke industri mungkin Pak Ono. Saya mah 27.001. Lebih ke Oh, security kalau saya mah. Nah, ini yang oke. bisa jawab harusnya si Pak Agung ini mah. Saya nggak ngerti juga. Saya tuh kerjanya melanggar hukum ya, parah. Ini Ya ini aja sih. ini ada pertanyaan terakhirnya, kalau ITIL 4 pasar di Indonesia seperti apa kira-kira ke depannya? Aduh, makanya saya baru di sini 6 bulan, jadi kurang tahu juga ya industrinya kayak gimana. Oh, oke. Jujur ya, jujur. Ini ada Oke, ada ya komentar dari Mahasikma nih. Pak Sigma ya. Ini kayaknya orang ini deh. Siapa Sigma? Orang Sigma ya. Anak buahnya Pak Toto. Apalagi, iya sih. Nah, sebenarnya ini sih kalau emang menurut saya ya kesempatan yang terbesar itu kalau mau terjun di bidang ini jangan bekerja sama orang. Eh, bikin kayak saya bilang tadi, bikin konsultansi sendiri, cari ilmunya dulu, jualan ilmu itu ke perusahaan-perusahaan, itu menurut saya akan bisa apa istilahnya break the barrier ke enterprise. Soalnya kalau mengharapkan dengan kerja sama orang ya kita tahu kan kerjaan sekarang susah, apalagi IT. Saya kemarin pas di Tech in Asia saya dengar malah banyak developer nganggur karena banyak pemecatan layoff di mana. Menurut saya itu sih kalau emang mau ke bidang ini ya mungkin jalurnya susah. Tapi ya itu kalau bisa bikin perusahaan sendiri, nggak usah perusahaan lah, bikin consulting sendiri, kayak mungkin ada kantor kecil yang butuh di manage asetnya, mungkin dari situ dulu sambil build the knowledge, itu mungkin akan ada opportunity di situ, dan setelah itu baru pelan-pelan ambil sertifikasi sendiri, ngambil ITIL Foundation umpamanya, terus biar bisa dapat ilmunya. Terus banyak juga yang saya juga di sini kemarin sempat beli paket Udemy. Udemy itu banyak juga pendidikan-pendidikan situ yang bisa bayar per bulan atau bisa bayar per tahun, itu lumayan bagus. Atau kalau nggak mau berbayar ya lihat di YouTube. YouTube tuh udah banyak banget apa video-video penjelasan. Nah dari situ baru bikin untuk bisa menguasai pasar Indonesia udah bisa, baru melihat pasar luar, baru melihat ServiceNow. Saya dulu pun tertarik dengan ServiceNow itu dari 2014, tapi baru bisa masuk sebagai ServiceNow consultant itu 2016. Jadi 2 tahun, butuh saya 2 tahun untuk bisa. Nah saya dulu ngeliat ServiceNow itu bagus, tapi sekarang juga karena maturity levelnya udah peak ya, jadi demand-nya udah mulai turun. Nah kantor saya juga sekarang unfortunately project-projectnya udah nggak seramai kemarin-kemarin. Bagaimana, wah ini pertanyaan teknikal ini, gini, kalau di ServiceNow itu ada namanya ARI, ada Identification Reconciliation Engine. Jadi kita bisa menentukan discovery tool yang mana yang akan dijadikan source of truth. Tapi karena di CMDB dan IMDb itu sebenarnya physically dua database yang berbeda, itu ada namanya kayak semacam sync, CI sync, asset dan CI sync rules. Nah, datanya itu bisa di-sync dari dua database itu. Cuman untuk masuk discovery tool, biasanya kita bisa menentukan mana yang source of truth. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu akan punya lebih dari satu ServiceNow discovery tool,
CCM juga pakai, malah sekarang itu ada yang pakai yang pengganti CCM saya lupa. Intune, bukan Intune, lupa pokoknya Microsoft Tools juga. Dan ya itu biasanya dari 3 itu akan ditentukan mungkin untuk laptop CCM, untuk server apa gitu. Itu kalau di service saya bisa bilang kayak gitu. Dan oh iya, ada yang mau demo ServiceNow, mungkin bisa jadi inspirasi. Bisa kasih demo kalau mau. Ya sih mau sebetulnya. Waktu oke kan? Saya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Eh, lanjut tuh, pada boleh lanjut semua. Lanjut, oke. Nah ini dia spiritnya ini yang saya suka. Aku ada pertanyaan sedikit dulu sih. Itu Ya, kalau boleh-boleh. saya server kita Linux masalah nggak sih? Untuk apa, Pak? Itu kan tadi ada CI segala macam. Kalau Oh, nggak Linux masalah. nggak masalah ya? Oke. Nggak masalah. Selama discovery tool-nya bisa ngejangkau, nggak masalah. Oh, oke oke oke. Nah, sebagai ServiceNow partner, kita itu dapat privilege. Saya udah nge-share screen kan? Udah 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 share udah. belum screen? Udah. Udah. Nah ini, jadi kita tuh dapat privilege demo instance namanya. Jadi kita bisa ngotak-ngatik, bisa main-main lah istilahnya. Jadi bisa bikin proof of concept juga. Ini gratis. Oh, ada tapinya. Untuk jadi ServiceNow partner itu biaya lumayan mahal. Minimum kalau nggak salah kemarin bos saya itu bayar 10.000 US per tahun. Wah, lumayan itu. Itu kerasa itu. Berasa pakai banget, Pak, apalagi Iya. perusahaan kecil. Iya. Kalau buat beli combro banyak banget. Saya dulu pernah ngeliat juga, saya pernah pas lagi, ya itu saya habis dipecat, dapat pesangon, saya mikir-mikir, apa jadi sama partner aja ya. Pas ngeliat zaman segitu tuh udah 5.000 US, saya mikir, wah, panas banget 5.000 US cuma beginian. Sekarang udah naik ternyata. Ya inilah teman-teman semua, ini namanya ServiceNow. Ini bread and butter saya hari-hari. Nah, ServiceNow itu ada namanya profile. Jadi karena saya sebagai admin di sini, di instance ini, saya bisa ngapain aja. Masuk, jadi saya bisa ngeliat semua fungsinya, saya bisa add user, saya bisa integration. Nah, karena saking besarnya si ServiceNow platform ini, tiap consultancy itu punya kemampuan atau keahlian yang berbeda-beda. Nah, kita itu cuma terbatas, saya di Asset Sense, itu cuma 2 ini, jadi hardware asset sama software asset. Sama belakangan kita juga mulai ngelihat ke enterprise asset, tapi jujur belum ada klien. Nah, ini saya ngomong yang biasa saya manage saja, ini namanya hardware asset. Jadi, lihat secara platform, ini yang kita lihat kalau service jalan. Nah, ini contoh ya, ini hanya demo instance, tapi udah ada data-datanya. Nah, kita ngelihat secara helikopter view sebagai asset manager, kita tahu action apa yang harus kita terapkan kalau untuk ini berjalan dengan baik. Dan kita juga karena dari hardware asset kembali lagi life cycle tadi, kita bisa juga ngomong nih, ada berapa orang yang minta aset umpamanya. Nih, jadi aset request ada 19. Nah, ini biasanya, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu konsepnya gimana. Di sini tuh orang bisa nge-request sesuatu dari portal. Nah, portal ini juga ada di ServiceNow. Jadi kembali lagi ServiceNow itu kalau besar-besar udah jadi kayak one stop shop buat semuanya, termasuk sekarang dia udah terjun ke HR juga. Jadi recruitment itu udah termasuk ServiceNow. Dia udah head to head sama Workday. Nah, kita masih ngomongin aset, nah ini ngomongin aset request. Jadi di sini itu namanya ada request item. Di sini kita bisa tahu ini requestnya buat apa, itemnya minta ini. Karena ini si item ini udah ada di database, saya bilang tadi, ini yang aset record. Ini aset apa si record kita. Nah inilah demo sistem nggak enaknya kayak gini. Ini jadi pelan. Nah ini di enterprise asset management. Jadi si ini medical ultrasound machine. Jadi nih ada atribut-atributnya, kita bisa tahu ini harganya berapa, belinya, terus ada produk ID-nya, terus produk information-nya juga apa. Ini katalognya. Tapi ini si katalog ini berdasarkan model di ServiceNow. Nah, kendala orang kita untuk terjun ke ServiceNow mengerti konsep ininya dulu.
Karena karena saya dulu berangkat dari IT Service Management, Configuration Management itu, saya masuk ke sini bisa lebih gampang. Tapi untuk orang yang sama sekali belum pernah ke sini, itu ngerti konsep ini akan pusing sekali, Pak. Jujur aja. Apalagi belum pernah menerapkan gitu. Kalau di pemerintah di Indonesia kan kita make ini ya, e-procurement punya pemerintah. Hmm. Terus Hmm. juga sekarang kalau saya mau ngasih service ke pemerintah, saya harus Hmm. daftar sebagai vendor atau supplier lah. Vendor, Mereka ada ya. Oh, INA procurement, dan gua harus daftar oh, kayak gitu-gitu. Nah, oh. pertanyaannya kayak gituan bisa masuk ke service now atau gimana gitu? Soalnya kan, Bisa sih. oh bisa. Oh, tapi kan kalau kita ngomongin gini Pak, kalau si portalnya dari pemerintah ininya harus dipindah ke ServiceNow. Gitu sih procurement portalnya ini. Tapi kan sekarang portalnya punya pemerintah kan, Ya jadi punya pemerintah itu. nggak bisa otak-atik. Ya nggak bisa otak-atik ya. Tetap harus pakai itu. Oh gitu. Cuman ServiceNow ini mungkin kalau di sini rada kebingungin ya. Jadi ServiceNow itu portalnya ada kayak gini. Eh, yes, yes. Nah itu kan kita ngomong back end-nya. Ini ngomong front end-nya yang customer lihat. Ya. Jadi kita mungkin ini karena bandwidth juga kita impersonate orang deh yang biasa mungkin. Nah, karena saya admin, saya bisa impersonate orang. Jadi, nah di sini, jadi bisa minta ini portalnya kalau user lihat tuh kayak gini. Jadi ini employee service portal namanya. Jadi bisa ngelihat request nih si orang ini dia udah request apa aja, hardware refresh, laptop was drop. Nah, ini juga nge-list request atau insiden tiket ya yang berhubungan dengan orang ini. Jadi dia ini laptop was drop, jadi ini berarti ada insiden. Kita tahu insiden karena ada ini tulisan INC. Tapi dia juga nge-request refresh, laptop refresh, hardware refresh dia. Ini juga insiden. Nah, insiden itu yang saya bilang tadi, insiden itu bisa dikategorikan dengan urgensinya. Nah, ini berarti urgensinya 1 high. Nah, disinilah kita main yang si IT Service Management itu main di sini. Jadi dia yang Oh. mengakomodir ini semua. Ya, susahnya situ kan Pak. Jadi untuk sekarang untuk orang teman-teman yang hadir di sesi ini dengan tidak mengerti konsep, belum mengerti konsep itu, um, susah untuk mengaplikasikan di dunia kerja mereka hari-hari. Karena kan konsep itu harus dimatangkan dulu, dimengerti dulu, baru bisa, oh ya, jadi incident management itu kayak gini, asset management kayak gini, configuration management itu kayak gini. Kita Challenge saya masih untuk pisah-pisah kayaknya. Kayaknya itu kita masih ya pisah-pisah. Ini kayak kayak lebih kayak helpdesk. Kalau yang itu apa? betul betul Oh, ini udah jadi betul satu betul. semuanya. Udah jadi satu ya Walah. betul, jadi satu platform semuanya. Iya, Kebayang kan gimana mereka nggak jadi billion dollar company karena Fortune 500 di Amerika tuh udah pakai semua. iya, Ya iya, one stop platform bener. iya. Kita Tuh. kita misah semua. Nah Nah, ini baru kebayang kepala ya. gue. Jadi nanti kita ada lagi namanya kalau kemarin nih project yang kita implementasi dengan Toll Group itu salah satu logistik company dari Australia, tapi mereka udah punya juga. Kita mengimplementasi hardware asset management modulnya mereka, termasuk company employee onboarding. Jadi employee onboarding itu apa? Jadi ada orang mulai, itu nanti ada workflow-nya. Ini company mulai, orang ini mulai, Pak Ono mau kan join Toll. Nanti akan ada tugas untuk orang si Windows admin untuk bikin account-nya Pak Ono satu. Oh, Itu bisa sequence, begitu account-nya jadi ID account kan berubah ke berikutnya. Oke, berarti Pak Ono butuh apa lagi? Sampai di tahap di mana oke butuh laptop, itu akan otomatis semua. Laptop itu biasanya akan ke tim asset management. Oh ini ada newsletter namanya Pak Ono, dia butuh laptop yang modelnya kayak gini. Itu karena semua udah dalam satu platform. itu di set manual atau gimana sampai Itu udah kalau pakai workflow itu udah otomatis. udah otomatis semua. Udah otomatis. Tapi Waduh. kerjaan kita itu pertama adalah mengkonfigurasikan workflow itu. Jadi ini tugas untuk laptop provisioning itu ke tim yang mana, kita harus tahu itu. Itu kerjaannya Pak Miki itu yang kayak gitu. Iya, betul. Oh, Kita alah. mengkonfigurasi hardware asset management sama software asset management. Kalau di sini makanya pakai teriak-teriak soalnya.
Nah, itu dia di sana. Tapi kan ini kayak tol ini dia bisa orangnya itu di Australia, tapi fulfillment-nya itu laptopnya dari Singapura. Oh Karena di iya. Indonesia bukan Australia, dari Indonesia umpamanya. Laptopnya dari Singapura karena apa? Di Indonesia mereka nggak ada vendor umpamanya. Oh. Scream as a service, nah betul. Nah, ini yang mungkin saya kalau saya boleh apa ya sharing pengamatan saya, ini yang saya lihat the biggest discrepancy between Indonesia sama Australia tentang maturity di IT service management. Di Indonesia mungkin belum semature di Australia ya, Belum. karena ya nggak pernah ngelihatnya adalah semuanya kan harus yang barang tangible, nggak bisa ya kan kalau IT service management dibilang barang yang nggak bisa di measure kan. Iya, nggak Jadi orang tuh kelihatan. banyak kan kayak dan service now itu implementasinya mahal loh Pak. Ya saya bilang tadi Commonwealth itu mereka spend $5 juta untuk IT service management program of work. Itu semua workflow Eh, berarti Pak Miki yang ngerjain semuanya ya? jadi gini, nah saya itu kalau di project role-nya namanya karena saya bukan developer, saya role-nya adalah functional consultant. Jadi saya tahu produk, administration management secara produk saya tahu. Saya bisa bertindak sebagai business analyst untuk mapping user requirements. Tapi kalau ada konfigurasi di belakang yang saya nggak bisa lakukan sendiri, biasanya ada developer. Oh. Nah, developer itu yang bisa di mana-mana. Kadang-kadang tergantung kliennya. Kalau kliennya budgetnya kecil, developer kita tuh biasanya di India. Tapi kalau yang kliennya budgetnya gede, kayak kemarin tol ini, kita ada mix. Jadi ada satu developer, senior developer di Australia, ada 2 di India. Gitu. Jadi kita kerjanya udah multi region, multi inilah. Itu. Dan sebelum saya lupa, ServiceNow ini sebenarnya nggak tahu kalau di Indonesia bisa diakses ya. Mereka itu punya ServiceNow University gratis. Boleh? Now learning. Gratis karena apa? Karena mereka pengen meningkatkan uh, nge-share knowledge ini orang-orang dan bentar. Ya coba deh. Saya nggak tahu ini coba bisa diakses di Indonesia, cuman ini saya kasih linknya di sini. Itu ada yang nanya, lulus service university convert berapa SKS Pak Ono? Bentar nih gue lagi coba akses juga nih. Eh, Terus ini, nah sebentar saya coba sign in dulu. Jadi ada satu program Kayaknya yang bisa nih. nama Bisa nih. nih yang yang penting tuh ini ngambil CSA, Certified Certified System Administrator. Ini ininya apa namanya? Ini fundamentalnya. Nah kalau mau ambil yang coba cek yang learning pass ini, learning pass 3 hari itu. Ini saya kirim di linknya. Oke. Beda sebesar dengan BMC Remedy Pak Miki. Nah, tahu saya BMC Remedy itu dulu kan on prem. Saya juga dulu pernah pakai bukan BMC Remedy apa ya, novel apa gitu. Jadi mirip sih, secara fungsi mirip, cuman ServiceNow itu cloud based. Dia nggak ada on prem. Jadi dulu di Australia itu ada klien yang on prem, salah satunya itu Optus sama Australia Post. Tapi dari ServiceNow sendiri udah di encourage untuk ke cloud. Ini free Jadi serius. setahu saya free Pak ininya. Kalau Wah, bisa sign in coba aja. iya. Jadi kalau bisa ngambil ini, nah kalau nggak salah nanti mau ngambil examnya itu yang bayarnya 400 US apa berapa gitu. Iya, masih Tapi oke lah. course-nya ini free. Oh, ilmunya Jadi free. pengetahuan. Oke. Iya, ilmunya free. Tiga Bener. kredit, tiga kredit Atau satu kuliahnya. Gua ditransfer ke ITTS 3 kredit satu kuliah. Langsung dagang gua, dagang. nah, di sini nanti kita bisa milih apa ya? Jadi wah saya lupa itu ya di mana. Jadi bisa kayak kita mau milih profil kita apa persona kita mau kemana, mau jadi BA, mau jadi developer di ServiceNow, mau jadi arsitek gitu. Bagus sih mereka ininya. Nah, ya ini dia ada yang harus menjadikan habit
untuk teman-teman kita terutama yang masih kuliah, baca. Harus spend time untuk baca karena menurut saya itu investment yang akan berharga untuk Anda semua ini ke masa depan, terutama masih kuliah ya. Harus berbanyak kayak gini, belajar kayak gini yang apa, yang gratisan, cari-cari, banyak baca, banyak bertanya, banyak ini. Dan kalau emang mau serius di ServiceNow, nanti bisa bikin namanya developer instance. Jadi kayak tadi bisa punya akses ke instance sendiri, bisa main-main dengan ServiceNow sendiri gitu. Itu kita bisa developer apa freelance gitu sama ServiceNow atau gimana sih? Eh, kalau punya CSA bisa, cuman ya sekarang karena udah banyak banget India itu Oh, India. yang udah CSA minimum, kita udah kalah karena mereka kan Inggrisnya juga ya unfortunately lebih jago dibanding kita, Iya, dan ngecapnya juga ini. iya. Kecapnya Kita India kalah nomor di situ satu sih, lah. betul. Kita kalah di situ sih, Iya, jujur aja. jujur. Kecap Eh, kalah kita. Kecap kalah. Tapi apa? Ya bukan berarti ya saya buktinya bisa masuk ke industri itu kan. Tapi kualitas kita nggak kalah sebetulnya sih sama India. Cuman Secara kalah kecap knowledge aja. kalah kecap sama kalah keberanian bahasa Ah, mungkin. bahasa Inggris kita ya. Walaupun India bahasa Inggrisnya kayak gitu ya, tapi berani dia. Oh, mereka berani banget, Pak. Mereka Eh, tuh kalau di Melbourne ya, terutama yang IT baru kuliah ini, mereka tuh bisa kerjanya tuh kerja di apa 7-Eleven dulu, tidur yang gantian tidur gitu. oh Ya ya, sama temannya hampir, iya, segitunya. Dan kuliahnya itu pun pas mau berangkat, dia tuh ini apa minjem bela-belain minjem buat visa. Di sana dia kerja sekeras-kerasnya untuk bayar uang kuliah. Jadi banyak kejadian itu ada satu apartemen cuma 2 bedroom diisi sampai 8 orang. Satu kamar itu bisa apa tempat tidur bunk bed gitu, bisa 2 atau bisa 4 orang tidur satu kamar. Yang lebih parah lagi malah tempat tidur itu bisa buat gantian. Jadi malam ada yang tidur, begitu orang ini tidur pergi, eh, bisa apa namanya orang lain datang untuk tidur iya, segitunya. parah. Dulu gua di Kanada, orang Cina kayak gitu juga sama tuh. Orang Indianya. Ya sama-sama mentalitasnya sama. Soalnya Tapi itu yang bikin mereka berhasil. iya. Jadi hidupnya harus susah baru berhasil. Nah itu perjuangan. Nah, tadi saya coba login ada apa lagi yang bisa dilihat ya? Ah, Udah kebayang sih. Teman-teman masih ada pertanyaan, silakan. ayo saat terakhir. Tapi ya itu aja sih. Kalau Ya, emang apa ada pertanyaan lanjutan ya bisa pakai yang QR tadi. Kalau perlu mau booking quick chat saya bisa. kita dapat demo Kita dapat instance demo. nggak? Bisa. Serius? Jadi ke sini bisa. Ke Segitunya servisnya itu segitunya sama kayak Salesforce juga kayak gitu. ke Jadi yang bisa ke ke learningnya ini kan? nggak develop servicenow.com kalau nggak salah. Oh, ada. Ya bisa minta instance. Bentar saya lupa ininya. Cari di Google. Eh, Tuh ini masuk tuh. dia. Oh, bisa icip-icip. Oke juga sih. Bisa icip bisa. Eh, ya penting bikin account dulu aja satu. Terus yang penting berteman sama Pak Miki di LinkedIn ya. Request instance bisa. Tuh. Oh alah. Enak kan? Sadis ini mah. Bener-bener. Jadi orang mau belajar tuh nggak dihalangin lagi. Iya, keren. Sama Salesforce juga kayak gini, dikasih kayak demo instance gini. Cuman, nah itu dulu India itu dia memanfaatkan ini. Jadi kayak mereka benar-benar bikin demo instance apa belajar sendiri. Jadi makanya sekarang kalau lihat di YouTube tutorial ServiceNow itu banyak kan India sekarang. Karena mereka ya Oh, mulai dari situ journey-nya. iya Dan sih. di India itu, ini sedikit cerita juga, ada teman saya yang sama-sama kerja di Fujitsu waktu itu. Uh, Mereka itu ada semacam program gini, Pak. Begitu lulus kuliah, si Infosys ini merekrut mahasiswa-mahasiswa terbaik dari masing-masing universitas ini, dimasukin ke kayak training centernya Infosys selama 3 bulan.
Di situ tuh mereka yang nginep di situ, terus kayak dibikin semacam kayak akabri lah, yang ini segala macam diajarin bisnis proses. Setelah mereka lulus dari program itu, dikirim. Nah, teman saya ini yang di Australia ini, dia lulusan situ dikirim ke US pertama kali. Wish. Di US, dia di US 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia berkembang. Sekarang habis itu pindah ke Australia. Dia jadi ServiceNow architect sekarang di Wah, Melbourne. mantap. Gitu. Nah, pemerintah kita untuk kayak gitu ada kurang kan. Ya, tahu sendirilah. Ya, kita bantu saling tolong menolong di antara kita dah. Iya, betul. Ya, Ini Pak Imam ya, ini full cloud Pak, tidak ada yang on-prem. oh Terus full apalagi cloud. service sekarang udah nggak mau. Mereka kecuali kayak customer benar gede yang mungkin mereka berani spend $10 juta per tahun, mungkin ServiceNow akan consider, tapi mayoritas on cloud. Nah, Cloud. susahnya itu. Kendala kedua yang saya mau jualan di sini, ServiceNow itu belum ada server di Indonesia. Oh, Jadi nggak tahu Bank Mandiri gitu-gitu mereka pakai, mungkin mereka happy dengan server di Singapura. Tahu saya di Singapura ada, tapi di data center Indonesia untuk server belum ada. oke. Cukup ya. Ini kita udah dikasih bonus banyak sih sama Pak Miki nih. Terima kasih banyak ini. Wah, sama-sama Pak. Ini luar Ya, kan biasa kembali lagi banget. poinnya sharing kan ini. Iya. Tapi terima kasih udah ngasih buka wawasan lah buat kita-kita semua. Ya, Kita harus beli plus buat Pak Miki. Thank you. Jangan lupa nanti add di LinkedIn. Oke, dari saya cukup sekian dulu sama Pak Miki. Saya kembalikan dulu ke Bu Feby ya. Feb, maybe. masih ada nggak Feby? Iya, Pak. Ya, Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Semoga insight yang didapat hari ini bisa menambah wawasan dan membantu penerapan ITSM fundamental di lingkungan kerja masing-masing. Terus terima kasih juga kepada Pak Miki atas materi yang sangat